Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan saudara-saudara semua dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa ketika saya share firman Tuhan. Saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan dikumandangkan, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus juga menginspirasi setiap orang yang mendengarnya sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan melindungi kami sepanjang malam dan Tuhan menyertai kami sepanjang malam dan memelihara kami sepanjang malam sehingga kami pagi ini bisa bangun dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari ini bisa menjadi pelita bagi kami sepanjang hari. Sehingga sepanjang hari kami memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menuntun, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya ada di bawah kendali Roh Kudus. Demikian juga ya Tuhan, kami yang mendengar, kami yang mendengarkan firman-Mu lewat YouTube ini, biarlah kami memahami dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami memahami, bahkan membantu kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Amsal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama ya. Saya mulai ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Haleluya. Saudara-saudara, ada beberapa kata yang menarik, beberapa kalimat yang perlu kita pelajari di sini, dan kita akan melihat kalimat-kalimat kuncinya. Yang pertama yaitu berbahagialah orang yang mendapat hikmat, berbahagialah orang yang mendapat kepandaian. Kemudian keuntungannya melebihi perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata, tidak ada yang menyamainya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi yang memegangnya. Siapa yang berpegang disebut berbahagia. Saudara, karena ada beberapa kata kunci di sini, maka kita akan membagi renungan ini menjadi dua bagian, ya. Dan supaya perenungan kita ini akan firman Tuhan lebih dalam dan poin-poin yang kita praktekkan juga sepanjang hari lebih sedikit ya. Lebih bagus kita belajar sedikit tapi kita praktekkan semua daripada belajar banyak hanya sebagian yang kita praktekkan ya. Hari ini kita akan mempelajari slide yang pertama. Oke.
Kemudian nanti berikutnya slide yang kedua. Baik, kita mulai dari kata berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Nah, kita lihat dulu kata yang berbahagia ini dari bahasa aslinya ya. Hup, tidak muncul sebentar ya. Oke, maaf sedikit terkendala tadi. Oke, jadi kata berbahagia di sini berasal dari kata asre yang artinya bergembira atau bahagia dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar berbahagia, tetapi di sini juga apa yang namanya diberkati. Dan ini merupakan kata plural bukan singular. Jadi kalau boleh saya simpulkan berbahagia dan diberkati. Kan plural ya. Artinya bahagianya juga plural, berkatnya juga plural. Jadi ketika dikatakan di sini berbahagialah orang yang mendapat hikmat, maka kebahagiaan mereka itu plural, jamak. Jadi boleh saya katakan berbahagia dan diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Kalau saudara-saudara masih ingat yang renungan-renungan sebelumnya tentang hikmat, saya katakan bahwa sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang menjadi sumber hikmat. Jadi kalau kita mendapat hikmat, maka otomatis itu dari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita beroleh hikmat, artinya kita dekat dengan sumbernya itu. Terutama, sekali lagi saya ingatkan kembali, kitab Amsal itu penegasannya takut akan Tuhan. Ketika kita mencari hikmat itu, tentu kita mencari Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat itu, maka kita memperoleh hikmat dan sumber hikmat itu sendiri. Maka dikatakan ketika kita menemukan hikmat dan sumber hikmat itu, kita disebut orang yang berbahagia, kita disebut orang yang diberkati. Dan kebahagiaan yang seperti ini, seperti yang saya sering sebut, baik dalam video-video pengajaran firman Tuhan yang ada di channel saya ini, kebahagiaan ini sumbernya dari dalam, yaitu dari Tuhan, dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbahagia, itu berbahagia karena kita memiliki Tuhan dan kita juga memiliki hikmat. Dikatakan di sini, bukan hanya orang yang mendapat hikmat, tetapi juga berbahagialah orang yang memperoleh kepandaian. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ketika kita belajar kitab puisi, kalau ada kalimat yang menjorok ke dalam itu berarti penegasan. Dikatakan lagi di sini, memperoleh kepandaian. Ingat ketika saya berbicara kepandaian dalam renungan sebelumnya, saya jelaskan, yaitu pertama itu kecerdasan ya. Kepandaian di sini menyangkut kecerdasan. Kecerdasan yang pertama dalam renungan sebelumnya saya katakan kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan praktikal. Jadi kalau kita memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan praktikal, kita itu adalah orang yang berbahagia. Kita itu adalah orang yang diberkati. Karena apa? Sumber pengetahuan dan sumber kepandaian itu adalah Tuhan sendiri. Maka saudara-saudara, kalau kita mau berbahagia, ya, kalau kita mau diberkati, dekat-dekatlah kepada sumber hikmat itu, dekat-dekatlah sumber kepada pengetahuan itu. Artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, sambil mencari hikmat, kita
sambil mencari kepandaian. Mencari hikmat tentu kita belajar. Mencari kepandaian tentu kita belajar. Iman itu harus bertindak. Maka kita diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, kita diberkati oleh Tuhan dengan kepandaian. Ayat 14. Keuntungannya melebihi keuntungan perak. Saya lanjutkan aja langsung ya. Kemudian, ya, keuntungannya melebihi keuntungan perak. Perak itu adalah permata yang berharga, walaupun bukan permata yang atau yang paling berharga, tapi yang pasti berharga. Dikatakan melebihi keuntungan itu. Kenapa? Kalau saudara punya perak, saudara tidak bisa beli hikmat, saudara nggak bisa beli kepandaian. Tetapi kalau saudara punya hikmat, punya kepandaian, maka bisa memiliki namanya perak. Itulah sebabnya dikatakan keuntungannya melebihi perak. Karena apa? Dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kepandaian yang kita peroleh, maka kita bisa menghasilkan perak. Itu sebabnya dikatakan keuntungannya melebihi perak. Jadi saudara, itu sebabnya kalau kita perhatikan dari awal, Salomo sangat menekankan pentingnya hikmat itu kepada anaknya. Pentingnya kepintaran itu, kepandaian itu kepada anaknya. Karena apa? Karena hikmat dan kepandaian itu adalah harta yang paling penting di bumi ini. Karena apa? Kalau orang punya segalanya, bisa habis. Kalaupun misalnya sekaya Bill Gates, bisa habis itu kekayaannya. Tapi kalau hikmat dan kepandaian, tidak ada yang bisa mengambilnya dari dalam saya dan dari dalam saudara. Itulah sebabnya Salomo berkata di sini, keuntungannya melebihi perak. Selanjutnya dikatakan, saudara, dan hasilnya melebihi emas. Emas itu adalah salah satu permata yang nilainya tinggi, ya. Kalau kita memiliki emas itu adalah sesuatu banget. Ya, saya juga senang punya emas. Kalau saudara mau kasih emas, saya pasti terima. Ya, emas itu sesuatu yang bernilai tinggi. Emas itu begitu mahal. Tetapi sekalipun Anda punya emas, Anda tidak bisa beli hikmat dan kepandaian. Kalau kita punya hikmat, kalau kita punya kepandaian, maka kita bisa beli emas. Artinya apa? Hikmat dan kepandaian itu bisa menghasilkan emas berlipat-lipat ganda. Kalau Anda pun punya segudang emas, Anda tidak bisa membeli kepandaian. Anda tidak bisa membeli hikmat seperti Anda membeli kacang goreng. Tidak bisa hasilnya instan. Itu sebabnya Salomo berkata, ketika kita memiliki hikmat, itu hasilnya melebihi emas. Jadi saudara-saudara, pertanyaan saya pagi ini kepada kita semua, seberapa besar kita merindukan hikmat yang daripada Tuhan? Seberapa besar kerinduan saudara memperoleh hikmat dan kepandaian? Kalau saudara masih ingat dalam renungan berikutnya dikatakan, usaha kita itu harus seperti mencari barang berharga. Seperti mengejar harta karun. Artinya usaha kita all out.
Lagi-lagi tentu kata kuncinya di sini kalau kita lihat berikutnya, semua Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kepandaian. Maka ketika kita mencari hikmat, mencari kepandaian, maka kita cari sumbernya. Sumbernya yang pertama ketika kita peroleh ya, sebagai tindakan kita, kita perlu namanya belajar. Maka ketika kita memperoleh hikmat itu, ketika kita memperoleh, kita disebut adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati. Karena apa? Karena jelas dikatakan di sini, dikatakan oleh Salomo, keuntungannya melebihi keuntungan perak. Artinya dengan kita memiliki hikmat, dengan kita memiliki kepandaian, kita bisa memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dan seumur hidup. Kalau perak terbatas, ada limitnya. Tetapi kepandaian dan hikmat yang kita miliki itu bisa menghasilkan berlipat. Kemudian ditegaskan lagi di sini, hasilnya melebihi emas. Emas itu adalah nilainya sangat tinggi. Kalau kita memiliki hikmat dan kepandaian, maka hasilnya bisa melebihi emas. Artinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita punya emas, nilai emas itu terbatas. Artinya apa yang saya katakan tadi, kalau punya emas saja tanpa punya pengetahuan dan hikmat, itu akan habis begitu saja. Saudara bisa punya setumpuk gudang emas, tapi kalau tidak punya hikmat, tidak punya kepandaian mengelola itu, maka cepat atau lambat pasti habis. Sebaliknya, kalau saudara dan saya, kita memiliki hikmat, kita memiliki kepandaian, maka kita bisa menghasilkan berkali-kali, menghasilkan penghasilan yang lebih daripada emas dan perak. Tetapi sekali lagi, ini kan lebih kepada bahasa perumpamaan ya. Artinya, kalau saudara dan saya punya kepandaian dan kepintaran, itu adalah harta yang paling luar biasa seperti yang katakan tadi. Ya, kalau kita udah punya kepandaian dan kepintaran, itu adalah harta kita yang paling berharga. Kenapa saya sebut paling berharga? Kalau emas, kalau dan perak itu bisa diambil, itu bisa dicuri. Tetapi hikmat dan kepandaian itu tidak akan bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari dalam saya dan saudara. Tidak ada manusia yang ada di ini yang bisa mengambilnya dari saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, pagi hari ini saya mengingatkan kita semua supaya kita sungguh-sungguh mencari hikmat, mencari kepandaian itu. Karena itu hasilnya sangat luar biasa. Keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Dan tentu semua kita peroleh itu di dalam Tuhan. Dan hasilnya kita disebut adalah orang yang berbahagia dan kita disebut orang yang diberkati. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami mencari hikmat dan kepandaian itu. Sama seperti kami mencari harta yang tersembunyi. Sama seperti kami berusaha mencari harta permata yang indah. Biarlah kami berusaha, biarlah kami all out mencari Tuhan setiap hari. Karena ketika kami bertemu dengan Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, maka hikmat dan kepandaian itu menjadi bagian dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama dalam setiap tingkah dan perbuatan kami. Kami mau Tuhan yang dimuliakan. Kami mau hanya memuliakan Tuhan saja. Biarlah lewat ekspresi kami, lewat tindakan kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Biarlah sepanjang hari ini selagi ada Tuhan, kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhanlah yang menambahkan hikmat dan kepandaian bagi kami. Sehingga kami boleh berbahagia, kami boleh bersuka cita karena kami memperoleh keuntungan melebihi keuntungan perak, memperoleh hasil melebihi hasil daripada emas. Karena hikmat dan marifat itu adalah harta yang berharga diberikan Tuhan bagi kami. Harta yang sangat bernilai bagi kami. Harta benda yang ada di dunia ini bisa diambil, tetapi hikmat dan marifat yang Tuhan berikan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengambilnya di dunia ini dari dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih buat saudara-saudari yang sudah menyaksikan renungan pagi ini. Dan saya sangat bersuka cita karena sudah mulai ada beberapa yang memberikan kesaksian. Dan minggu depan akan saya coba bacakan kesaksiannya ya. Tapi di akhir. Oke. Kemudian bagi Bapak Ibu yang merasakan ada berkat atau inspirasi yang saudara Bapak Ibu dapatkan dalam video ini, boleh ditulis dalam kolom komentarnya supaya semakin banyak orang yang diberkati juga. Haleluya. Dan kalau saudara-saudari sudah diberkati, ingat, bagikan kepada yang lain supaya saudara-saudari kita yang lain juga bisa merasakan berkat yang sama dengan saudara rasakan. Haleluya. Bila Bapak Ibu belum subscribe, silakan di-subscribe ya, supaya bisa mengikuti video-video pengajaran firman Tuhan yang berikutnya. Terutama dinyalakan loncengnya ya. Jadi kalau ada video firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang saya upload, Bapak Ibu bisa langsung dapat notifikasi dan bisa menyimaknya. Dan saya doakan selalu Bapak Ibu terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya, shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.